Halo, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Pada presentasi kali ini, saya akan menuangkan demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid pandangan Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 guru penggerak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara diawali dengan makna pendidikan. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan bermaksud untuk menuntun kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kontekstualisasi makna pendidikan ini yaitu guru menuntun anak dan selalu memberi penguatan positif, baik ketika anak tersebut berbuat salah atau bahkan ketika ia berprestasi dan melakukan kebaikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang saya pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, untuk membentuk peradaban. Bagaimana pengalaman belajar anak saat ini itu akan menentukan bangsa kita di masa depan. Kemudian yang kedua, untuk memampukan siswa beradaptasi dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam di mana ia tinggal dan isi zaman yang sedang berlangsung dan secara dinamis terus berkembang. Selanjutnya, asas trikon. Adapun kontekstualisasi asas trikon dalam konteks pendidikan, yang pertama adalah kontinuitas. Setiap perubahan yang terjadi dalam pendidikan seyogianya selalu berakar pada identitas budaya bangsa, sehingga kegiatan belajar di sekolah harus tetap memperkenalkan budaya lokal. Yang kedua, konvergensi. Setiap perubahan yang terjadi dalam pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga setiap kegiatan di sekolah harus selalu menekankan rasa simpati dan empati dengan sesama. Kemudian yang ketiga, konsentris. Pendidikan seharusnya menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Dalam proses pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Pandangan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah guru adalah penuntun. Pendidikan berpusat pada murid, sehingga guru bertugas untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya, bukan sesuai dengan keinginan guru. Adapun kontekstualisasi di sekolah yang pertama adalah membebaskan anak atau siswa memilih ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan kesukaannya. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran yang selalu berpusat pada murid. Dalam kegiatan menuntun murid, harus senantiasa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kontekstualisasi yang perlu diperhatikan dalam kodrat alam di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar siswa antara lain mengajarkan anak cara bersikap terhadap alam lingkungannya sehingga terbentuk budi pekerti terhadap alam. Yang kedua, mengajarkan anak cara menyesuaikan diri dengan alam di tengah perkembangan zaman. Yang ketiga, senantiasa memanfaatkan alam sebagai tempat dan media belajar. Sedangkan kontekstualisasi yang harus diperhatikan dalam kodrat zaman di lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, mengajarkan anak berpikir kritis dan inovatif sebagai bentuk adaptasi dengan zaman. Yang kedua, memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menuntun murid agar senantiasa beradab di tengah-tengah zaman yang bergerak begitu cepat. Dalam upaya menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, tentu ada tantangan yang dihadapi, antara lain, yang pertama kurangnya penerapan disiplin pada diri siswa. Yang kedua, kemampuan dan daya serap yang dimiliki siswa berbeda-beda. Yang ketiga, rendahnya rasa percaya diri siswa. Yang keempat, kompetensi yang dimiliki guru belum merata. Dan yang kelima, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Solusi yang diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, yang pertama adalah membuat kesepakatan dengan siswa. Yang kedua, memberi penguatan positif, umpan balik, dan merefleksi dengan siswa dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, mengupayakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, mengarahkan guru untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai sarana pengembangan diri secara mandiri. Dan yang kelima,
memilih media pembelajaran yang sesuai, termasuk pemanfaatan alam sebagai sumber belajar siswa. Demikian presentasi saya kali ini. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih.